Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di video presentasi kami. Kami dari kelompok A dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas Case A Blood Glucose Control yang merupakan studi kasus mengenai pengelolaan glukosa darah pada pasien diabetes yang mengalami hipoglikemia berulang. Dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana terapi insulin, mekanisme biokimia, serta intervensi klinis seperti self-monitoring of blood glucose atau SMBG dapat berperan penting dalam mengendalikan kadar glukosa darah. Selain itu, kami juga akan membahas mekanisme kerja insulin, faktor risiko hipoglikemia, serta mekanisme terjadinya hipoglikemia akibat penggunaan insulin. Yuk simak videonya sampai selesai untuk tahu bagaimana pendekatan ilmiah dan klinis bisa diterapkan secara nyata dalam praktik pengobatan diabetes. Pada kasus pengendalian glukosa darah, salah satu hambatan umum dalam pengobatan diabetes adalah hipoglikemia. Hipoglikemia pada penderita diabetes bersifat tidak terduga dan dapat mengancam nyawa. Hipoglikemia bisa menjadi akibat dari pengobatan atau bagian dari perjalanan alami penyakit diabetes. Oleh karena itu, banyak intervensi diet dan terapeutik telah dikembangkan untuk mengatasi masalah ini. Dalam kasus ini, seorang pria berusia 28 tahun dengan diabetes sejak lahir mengalami hipoglikemia berat yang berulang sampai 2 kali dalam sebulan dan harus mendapatkan penanganan di rumah sakit. Pasien menggunakan insulin mixed start 40 unit dan 30 unit per harinya. Pemeriksaan menunjukkan HbA1c 6,9% dan glukosa puasa 10,7 mmol per liter. Setelah penggantian ke regimen basal bolus, frekuensi hipoglikemia berkurang dan kondisi pasien membaik secara fisik dan emosional. Baik, pada pertanyaan pertama yaitu apakah self-monitoring of blood glucose atau SMG bermanfaat pada pasien diabetes mellitus tipe 2 yaitu T2DM dan jelaskan alasannya. Self-monitoring of blood glucose atau SMG adalah metode pemantauan kadar glukosa darah secara mandiri oleh pasien. Pada pasien diabetes tipe 2, khususnya yang menggunakan insulin, SMG terbukti sangat bermanfaat. Dengan melakukan SMG secara rutin, pasien dapat mendeteksi fluktuasi kadar glukosa secara dini sebelum menimbulkan gejala berat seperti hipoglikemia. SMG juga membantu dalam menyesuaikan dosis insulin bolus dan asupan karbohidrat harian, sehingga mencegah lonjakan atau penurunan kadar gula darah yang ekstrim. Penelitian menunjukkan bahwa SMG dapat meningkatkan kontrol glikemik jangka panjang dengan menurunkan kadar HbA1c secara signifikan. Selain itu, pemantauan mandiri ini juga meningkatkan keterlibatan pasien dalam manajemen penyakitnya, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan kepatuhan terapi. Studi di Indonesia oleh Drisyanti et al. Pada tahun 2023 menunjukkan bahwa edukasi mengenai self-management terbukti meningkatkan frekuensi dan kualitas pemantauan gula darah oleh pasien. Pertanyaan 2, bagaimana cara kerja insulin dalam mengontrol kadar glukosa darah? Jelaskan mekanismenya. Cara kerja insulin yaitu memetabolisme karbohidrat tubuh untuk menghasilkan glukosa. Glukosa tersebut selanjutnya diabsorpsi di saluran pencernaan menuju ke aliran darah untuk dioksidasi di otot sehingga menghasilkan energi. Sekresi insulin oleh sel beta. Setelah makan, meningkatnya glukosa darah, lalu pankreas melepaskan insulin, termasuk action incretin memperkuat sekresi. Insulin berikatan dengan reseptor insulin di permukaan sel, terutama otot dan lemak, mengaktifkan jalur PI3K-AKT. Jalur ini membuat GLUT4, pengangkut glukosa, pindah ke permukaan sel, lalu glukosa masuk ke dalam sel. Di otot, glukosa disimpan sebagai glikogen. Di jaringan lemak disimpan sebagai lemak trigliserida. Dan di hati, insulin menghambat produksi glukosa baru atau gluconeogenesis. Hasil akhirnya yaitu kadar glukosa darah menurun ke normal. Pertanyaan 3, hipoglikemia dalam berbagai tingkatannya sering terjadi pada pasien diabetes yang menggunakan insulin.
A. Faktor risiko hipoglikemia pada pasien diabetes. Hipoglikemia merupakan kompilasi akut yang sering terjadi pada pasien diabetes yang menggunakan insulin, terutama ketika terdapat ketidakseimbangan antara dosis insulin, asupan makanan, dan aktivitas fisik. Faktor risiko utama meliputi penggunaan insulin yang berlebihan, melewatkan makan atau mengkonsumsi makanan dalam jumlah yang lebih sedikit dari biasanya, serta aktivitas fisik yang tidak disertai penyesuaian dosis atau tambahan asupan karbohidrat. Resiko meningkat pada pasien lansia dan mereka dengan gangguan fungsi ginjal atau hati karena metabolisme insulin menjadi terganggu. Pasien yang memiliki riwayat hipoglikemia berat atau mengalami hipoglikemia unawareness atau tidak dapat mengenali gejala awal juga memiliki resiko lebih tinggi. Oleh karena itu, pemantauan glukosa darah, edukasi pasien, serta penyesuaian terapi secara individual sangat penting untuk mencegah hipoglikemia. Pada slide ini, kami menjelaskan bagaimana insulin eksogen dapat menyebabkan hipoglikemia. Insulin eksogen yang diberikan pada pasien diabetes bekerja menurunkan kadar glukosa darah dengan dua cara. Pertama, meningkatkan ambilan glukosa oleh jaringan perifer, dan kedua, menekan produksi glukosa di hati. Masalahnya, mekanisme ini bisa beresiko jika dosis insulin yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh atau tidak diimbangi dengan asupan karbohidrat yang cukup. Sukmadani Rusdi tahun 2020 menjelaskan bahwa hipoglikemia ini merupakan efek samping paling umum pada pasien diabetes tipe 2 yang menggunakan insulin karena sifat kerjanya tetap aktif walaupun kadar glukosa darah sudah rendah. Penelitian Kurnia dan Dahlia tahun 2018 juga mendukung hal ini, di mana mereka menemukan hipoglikemia sering terjadi bila pasien tidak dipantau dengan ketat. Kurangnya edukasi mengenai cara penggunaan insulin juga memperburuk risiko, seperti yang disebutkan dalam studi Pele dan kolega tahun 2016 yang menunjukkan pemahaman rendah tentang insulin dapat meningkatkan kejadian hipoglikemia akibat kesalahan dosis maupun pola makan. Selanjutnya, pada slide ini kami menambahkan temuan dari penelitian terbaru. Manulang dan kolega tahun 2022 melaporkan bahwa metode pemberian insulin sliding scale tanpa penyesuaian dosis individual dapat menyebabkan fluktuasi glukosa yang tajam dan meningkatkan risiko hipoglikemia berat. Hal ini juga sejalan dengan studi internasional oleh Sequest dan kolega tahun 2013 yang menjelaskan bahwa insulin eksogen berbeda dengan insulin endogen, tidak dapat menyesuaikan sekresinya terhadap kadar glukosa tubuh. Artinya, insulin tetap bekerja menurunkan glukosa meskipun sudah rendah, sehingga dapat memicu hipoglikemia akut. Insulin sendiri bekerja dengan dua mekanisme utama, meningkatkan pengambilan glukosa oleh sel dan menekan produksi glukosa di hati. Kombinasi keduanya akan berbahaya jika tidak diimbangi asupan glukosa yang cukup, terutama pada regimen basal bolus yang memerlukan perhitungan karbohidrat secara presisi. Oleh karena itu, pemantauan gula darah secara ketat dan edukasi dosis menjadi langkah penting untuk mencegah hipoglikemia berat.